Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas seputar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Marc Marquez diyakini akan kembali menjadi pebalap kuat seperti sedia kala ketika ia belum mengalami cedera pada MotoGP musim depan. Namun tantangan Marc Marquez dipastikan juga tidak akan mudah karena berhadapan dengan lawan yang juga kuat. Calon lawan Marc Marquez di MotoGP musim depan tidak hanya Fabio Quartararo, tetapi juga murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia. Ketangguhan Peco Bagnaia telah terbukti dalam 2 kali kemenangannya, di mana ia berhasil mengalahkan Marc Marquez dan Fabio Quartararo yang musim ini tampil cepat. Penilaian itu diungkap oleh ayah Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo. Ia memberi perhatian terhadap penampilan gemilang Francesco Bagnaia pada MotoGP 2021. Francesco Bagnaia mengawali musim dengan hasil pole position, dan kini mengumpulkan 7 hasil podium dengan 2 kemenangan dari 15 balapan yang sudah berlangsung. Ia menilai peningkatan mengingat Bagnaia cukup pesat setelah hanya sekali naik podium pada 2 musim pertamanya di MotoGP. Pembalap Akademi VR46 tersebut mengundang pujian dari Chicho Lorenzo dalam analisisnya di kanal YouTube MotoGP Ando. Lorenzo menilai Bagnaia telah berhasil memaksimalkan potensi motor Ducati Desmosedici dalam lomba. 2 kemenangan pembalap Italia itu diraih dengan mengasapi 2 pembalap hebat, Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Dia telah menemukan cara untuk mengeluarkan potensi maksimal dari Ducati. Dia telah berkembang sedikit demi sedikit, ucap Lorenzo, dilansir dari Motosan. Dia telah memahami motornya. Apa yang terjadi pada tahun lalu ketika dia gagal menang setelah memimpin balapan, tahun ini menjadi salah satu kekuatannya. Ketika dia sudah memimpin, dia memimpin balapan dengan sangat baik. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam bentuk apapun. Bahkan dalam sebuah balapan dia menahan tekanan dari Marquez sampai saat-saat terakhir. Dia berduel dengan Marquez di salah satu momen bersejarah di olahraga dan melawan Quartararo pada balapan berikutnya, ucapnya lagi. Bagnaia saat ini memang tampak kecil peluangnya untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Bagnaia tertinggal 52 poin dari Quartararo. Dengan 3 seri tersisa, Quartararo cuma perlu finish di depan Bagnaia untuk mengunci gelar juara. Dia menghadapi Quartararo, pembalap yang telah mengumpulkan keunggulan poin luar biasa yang tidak bisa dipangkasnya, Ibu Lorenzo. Lorenzo menganggap kesempatan Bagnaia akan datang pada musim depan meski tantangan yang dihadapinya lebih sulit. Lorenzo memprediksi Bagnaia dan Quartararo akan bersaing dengan Marc Marquez jika juara MotoGP 6 kali itu pulih secara sempurna tahun depan. Kita akan melihat seberapa tangguh mereka untuk menghadapi Marquez tahun depan, ucap Lorenzo. Diasumsikan bahwa Marquez, dengan perkembangannya, akan lebih bugar dan kuat. Bukan cuma di sirkuit andalannya, tetapi juga di sirkuit lainnya. Tuturnya lagi. Valentino Rossi memberi sorotan kepada muridnya Francesco Bagnaia setelah menyelesaikan sesi kualifikasi MotoGP Americas 2021. Semua pembalap telah berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi start terbaik pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat, Sabtu 2 Oktober 2021 waktu setempat. Dalam sesi cepat-cepatan dalam satu putarannya, Francesco Bagnaia sukses menjadi yang paling kencang. Hasil pembalap Italia itu berhasil mendapat pole position pada MotoGP Americas 2021. Dia membukukan 2 menit 2,781 detik dalam satu putarannya untuk mendapat kesempatan memulai balapan dari posisi paling depan sendiri. Pencapaian tersebut membuat Bagnaia kini tercatat sudah 3 kali meraih pole position berturut-turut sejak MotoGP Aragon sampai MotoGP Americas. Adapun kesuksesan Bagnaia telah mengundang reaksi dari sang gurunya dari Akademi VR46, Valentino Rossi. Sosok berjuluk The Doctor itu kagum dengan prestasi yang dibuat oleh Bagnaia. Bagnaia sangat impresif. Dia berada di pole dalam 3 kesempatan berturut-turut dan dia melewati putaran dengan menakjubkan, kata Rossi. Dilansir dari Puan, dia dalam kondisi bagus dan senang melihatnya membalap. Saya sudah lama tidak melihat seseorang yang mengendarai Ducati seperti itu, ucapnya melanjutkan.
Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas seputar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Berita mengejutkan datang mengenai gelaran WSBK, World Superbike, dan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika alias Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, NTB. Hal ini terkait dengan berita yang dilansir dari Reuters.com bahwa Badan Anti-Doping Dunia, WADA, memberikan sanksi untuk 3 negara di Asia, yaitu Indonesia, Thailand, dan Korea Utara. Dalam hal ini, WADA menilai Korea Utara, Thailand, dan Indonesia dinyatakan tidak patuh kepada WADA. Dalam sebuah pernyataan, WADA mengatakan bahwa Badan Anti-Doping Nasional, NADO, Korea Utara dan Indonesia dinyatakan tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Hal tersebut membuat 3 negara ini tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau dunia selama penangguhan. Padahal, baru kemarin pihak ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, selaku pengelola kawasan Mandalika dan sponsor terkait meresmikan nama sirkuit Mandalika menjadi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tidak hanya itu saja, Dorna Sport selaku promotor MotoGP juga sudah menetapkan tanggal untuk pelaksanaan MotoGP Indonesia pada 20 Maret 2022. Bahkan sebelum itu, sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit juga akan mementas 2 event internasional pada bulan November 2021 ini. Asia Talent Cup akan dipentas di awal November dan gelaran World Spears alias WSB ke Indonesia akan dipentas 1-9-21 November 2021. Dengan adanya sanksi atau pernyataan dari WADA ini, tentu membuat tanda tanya bagi jalannya WSBK Indonesia dan juga MotoGP Indonesia yang menjadi tujuan dari dibangunnya sirkuit Mandalika. Tidak hanya itu saja, WADA dalam hal ini juga memberi sanksi kalau perwakilan dari 3 negara juga tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite. Hal tersebut berlaku sampai negara tersebut dipulihkan atau untuk jangka waktu 1 tahun, mana yang lebih lama. WADA mengizinkan atlet dari 3 negara tersebut untuk bersaing di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, tetapi bendera nasional mereka tidak akan dikibarkan selain di Olimpiade. Wah, tunggu komentar dari pihak MGPA, Mandalika Grand Prix Association, dan juga Kemenpora ya. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA memberikan peringatan pada 3 negara di Asia yang dinilai tidak patuh. Mereka adalah Korea Utara, Thailand, dan Indonesia. Peringatan ini bisa saja berdampak pada masalah olahraga Indonesia di kancah internasional. Mulai dari sulitnya untuk mengirim atlet ke luar negeri sampai tidak bisa menggelar kompetisi olahraga kancah internasional. Tak pelak ini bisa saja berdampak pada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah bagi MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia di Mandalika, NTB. Masalah itu muncul kalau kita benar-benar dibaned. Masih diklarifikasi, kata Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, saat memberikan keterangan. Jadi tolong jangan dibayangkan kalau kita tidak boleh menyelenggarakan kompetisi internasional atau mengirim atlet imbuhnya. Saat ini pihak LADI atau Lembaga Anti-Doping Indonesia sedang melakukan klarifikasi mengenai peringatan yang diberikan WADA. Sehingga masih ada harapan bagi Indonesia untuk menggelar kompetisi internasional dan mengirim atlet atau pembalap ke kancah internasional. Ini merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan sekarang kita diberikan waktu untuk klarifikasi, jelas Menpora. Walaupun kita terlambat, tetapi kita masih usahakan dengan WADA. Sekarang masih diberi waktu untuk memberikan surat klarifikasi. Zainuddin Amali menambahkan, dari sisi penyelenggaraan, Indonesia sudah menandatangani kontrak MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia pada tahun 2019, sebelum adanya peringatan dari WADA. Bercermin pada Rusia yang juga dibaned dari WADA, Rusia tetap bisa menggelar F1 Rusia di sirkuit Sochi sampai tahun 2025. Meskipun atlet-atletnya seperti ini, kita masih dilarang untuk membawa bendera Rusia ke kancah balap. Jadi seharusnya MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia tetap bisa digelar secara normal di tahun 2022.